Selamat pagi kawan pajak semua. Senang sekali rasanya kita berjumpa kembali karena udah agak lama ya kita terakhir podcast itu tahun kemarin, Pak. Ya. Jadi diharapkan dengan acara podcast kita pagi ini, pada acara kita hari ini ada yang beda nih teman-teman atau kawan pajak semua, karena hari ini kita ada tamu spesial, narasumber spesial kita. Beliau adalah pimpinan tertinggi di KPP Pratama Jakarta Pluit, bisa dibilang nahkodanya ya gitu. Terutama untuk kawan-kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pluit yang nantinya sudah tidak asing lagi dengan beliau. Langsung saja kita perkenalkan beliau, Pak Bambang Wijono atau biasa kita sapa Pak Bawi. Mungkin bisa cerita sedikit Pak ya, nanti sejarahnya gimana sih kok bisa dipanggil Pak Bawi gitu. Siap. Nah, Baik, selamat pagi kawan pajak yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat ya teman-teman kawan pajak, terutama yang menjalankan puasa. Mudah-mudahan puasa hari ini diterima oleh Allah dan tetap kuat sampai maghrib gitu ya. Kita juga semua puasa nih ya, kita semua puasa, jadi di sela-sela puasa kita tetap menjalankan tugas masing-masing. Baik, Mas Mas tadi saya ditanya, kenapa kok dipanggil Bawi gitu ya. Jadi ini ceritanya panjang nih. Dulu waktu selesai saya pendidikan dan masuk ke kantor pajak gitu ya, ini ada di saat yang bersamaan ada 3 nama Bambang. Nah, atasan saya bingung. Ini begitu ada telepon untuk siapa? Untuk Pak Bambang. Wah, 3-3-nya keluar. Bingung deh. Akhirnya dikasihlah singkatan sama kasih saya. Nah, kebetulan ada beberapa, ada saya, ada Bawi, kemudian ada Babut, Bambang Budi, dan Bangir, Bambang Irianto. Itu fakta itu. Jadi untuk pas terima telepon, untuk siapa? Misalnya saya gitu, Bawi ini telepon, nah gitu kawan pajak. Jadi malah saya lebih dulu dari Pak Jokowi gitu ya, kalau Pak Jokowi baru sekarang nih, saya padahal lebih duluan gitu. Gitu Mas Pak ceritanya. Kalau Bambang yang lain masih pakai nama itu juga Pak? Masih. Oh, berarti itu trademark gitu Pak ya? Iya. Nah, sebelum kita ke hal-hal yang agak teknis Pak ya, karena kita sebenarnya juga teknis banget juga, agak aris kan gitu. Iya. Nah, Bapak sudah berapa lama Pak menjabat di KPP Pratama Jakarta Pluit Pak? Nah, ini pertanyaan saya balik nih, bukan berapa lama lama lagi mau pensiun gitu mestinya. Baik kawan pajak, saya sebenarnya 3 tahun lagi lah, kira-kira 3 tahun sudah masuk ke Purnabakti atau pensiun gitu Mas Wan. Jadi ya udah kelihatan lah itu agak redup senjanya gitu ya. Tapi semangatnya masih kelihatan. Oh harus dong, harus. Nah, selama memimpin KPP Pratama Jakarta Pluit, kira-kira kesan-kesan Bapak gimana nih Pak? Iya. Dengan WP Pluit gitu. Iya Mas Pak, terima kasih. Jadi kawan-kawan pajak mungkin bisa saya sampaikan bahwa di tiap penugasan saya itu pasti ada uniknya, ada cerita uniknya gitu ya. Dari dulu di Tanjung Pandang, kemudian di Palembang, dan di Cipinong. Itu kantor pusat juga punya keunikan masing-masing. Nah, di Pluit agak beda. Agak bedanya saya banyak ketemu, banyak ngobrol dan berinteraksi dengan pegawai-pegawai KPP Jakarta Pluit yang milenial. Tahu sendiri ya kawan pajak, kalau milenial berarti melek teknologi. Pasti nggak heran ada medsos IG, Facebook, Twitter, dan yang lain-lain itu udah familiar sekali. Kemudian semangatnya, kalau kita kumpul dengan teman-teman ya yang masih muda, semangatnya masih tinggi, semangat untuk memberikan semacam seperti ini, literatur dan semangat belajarnya luar biasa, dan itu menambah juga energi. Karena teman-teman begitu berenergi, itu berimbas ke saya juga
untuk selalu berenergi gitu, Mas Pak. Siap. Jadi energinya terbawa, Pak ya. Iya. Oke. Nah, tentunya sebagai ASN Bapak udah malang melintang nih Pak kan di berbagai tempat itu. Iya. Paling jauh di mana nih Pak? Saya paling jauh di Manado. Jadi Sulawesi. penempatan betul. Saya waktu itu setelah lulus, kemudian penempatan sebagai pemeriksa pajak di Manado, Sulawesi Utara. Penempatan pertama langsung pemeriksa Pak? Langsung pemeriksa saya. Tentunya sudah banyak pengalaman Pak ya makan asam garam. Ya, alhamdulillah. Jadi di setiap penugasan saya bilang mempunyai keunikan sendiri, memberikan pengalaman tersendiri, dan itu mewarnai lah karir saya gitu. Nah mungkin Bapak udah banyak nih Pak mendengar pertanyaan-pertanyaan yang sudah apa ya dari dulu memang ditanyakan gitu. Sebagai ASN pajak tentunya Bapak juga sudah sangat memahami ya dibanding saya tentunya yang milenial ini kata Bapak. Belum, nanti kan akan belajar lebih jauh lagi. Siap. Ya, nah jadi ada pertanyaan seperti ini Pak, apa sih Pak manfaat pajak ini sebenarnya bagi mungkin bagi wajib pajak lebih tepatnya kalau bagi pembangunan kan kita udah tahu secara umum apa gitu kontribusi pajak. Iya, terima kasih Mas Pak. Jadi kawan pajak yang saya banggakan, mungkin sekedar informasi gitu ya, bahwa mungkin bagi kita nggak berasa pajak efeknya apa sih buat saya, nggak berasa gitu. Padahal banyak yang sebenarnya kita sudah nikmati. Misalnya yang paling keseharian kita terima apa misalnya subsidi BBM. Ayo kemana, belanja ke pasar pakai BBM. Oh enak kan pakai BBM, naik motor, naik mobil, padahal di situ ada subsidi. Nah subsidi dari mana? Salah satunya adalah dari pajak. Banyak lagi yang lain, PLN, listrik nih, listrik juga yang untuk masyarakat kecil gitu ya, mendapat subsidi yang besar juga. Jadi karena mungkin terbiasa udah kesehariannya menerima subsidi sehingga ya sudah nggak berasa kan gitu, padahal di situ ada pengaruh atau kontribusi dari pembayaran pajak para kawan pajak ini ya, tanpa kita sadari sebenarnya kita memanfaatkan Mbak ya setiap di sendi kehidupan sehari kita gitu. Betul. Nah ini ada dua juga nih, kadang-kadang dibilang pajak itu ya apapun dibilang pajak, padahal ada dua, pajak daerah, pajak pusat, gitu kan ya. Kami yang di KPP ini pajak pusat. Nah ada kadang-kadang juga temen saudara gitu, ini STNK gimana sih bayar pajaknya kok susah? Bilangnya ke kami, lah kami kan nggak ngurus masalah pajak daerah, padahal STNK, reklame, pajak hotel itu adalah pajak daerah. Nah ini sekaligus memberikan informasi ke kawan pajak bahwa ada dua nih, jangan sampai salah nanti ngurus pajak mobil, motor, datangnya ke KPP, ya itu nggak pas lah gitu. Jadi memang harus dibedakan Mbak antara pajak pusat dan pajak daerah. Betul. Nah dan bisa dibilang juga pajak ini berpengaruh atau mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Penting Mbak ya. Sangat penting. Kehidupan kita. Sangat penting. Nah sekarang kan sudah tanggal 29 Maret Pak. Nah jadi kalau di pajak itu tradisinya gitu kira-kira ya kita ada apa ya semacam gawe gitu ya laporan SPT Pak gitu. Nah jadi kalau akhir-akhir Maret itu biasanya agak padat gitu ya. Iya betul, riuh gitu di KPP karena terkait dengan kewajiban laporan SPT. Dan di beberapa pertanyaan pun ada pertanyaan seperti ini Pak, kira-kira kalau perusahaan itu sudah memotong gaji karyawannya, kenapa kita mesti lapor lagi gitu loh Pak. Jadi gimana kira-kira gitu Pak untuk menjelaskan ke wajib pajak kita atau kan pajak? Iya, terima kasih Mas Pak untuk pertanyaannya. Mungkin juga pertanyaan dari kawan-kawan pajak gitu ya. Kenapa harus lapor gitu kan? Benar tadi, saya pun juga bayar pajak. Mas Pak bayar pajak dipotong bendahara. Ya udah nggak usah lapor lah kan gitu, enteng, enak, udah pokoknya merasa udah bayar selesai. Nah kawan pajak mungkin ada yang perlu saya kenalkan, saya sampaikan bahwa di sistem perpajakan kita menganut self assessment. Apa maksudnya self assessment? Self assessment itu adalah
eh, wajib pajak dalam hal ini kawan pajak semuanya diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh siapa? Oleh negara untuk melaporkan sendiri pajaknya, berapa terhutangnya dan seterusnya. Oh ini kok kenapa nggak dihitung oleh negara misalnya? Ini pernah. Jadi rezim untuk menghitung atau officer assessment ini pernah di 1984. Jadi 1984 kita berubah menjadi self assessment. Nah dulu kita dihitung pajaknya. Jadi kantor pegawai pajak datang ngitung pajaknya. Berapa pajak Anda, berapa pajak perusahaan. Nah itu baru ditetapkan oleh petugas pajak. Nah kemudian rezimnya berubah menjadi self assessment. Self assessment berarti kita semua termasuk saya diberikan keleluasaan, diberikan kepercayaan untuk mengisi SPT. Nah, melaporkannya, mengisi dan melaporkan ke kantor pajak. Melaporkan ke kantor pajak ya, jangan ke tempat lain. Kalau gitu Mas Pak kira-kira. Pak, ya. Dan sekarang laporan SPT juga semakin dipermudah Pak ya, dengan adanya saluran-saluran online seperti itu. Betul. Cuman ternyata di wajib pajak kita itu masih ada Pak mindset bahwa wah saya itu belum ngerasa lapor sebenarnya kalau kita lapor online gitu. Jadi kalau nggak secara manual gitu ya, mesti datang ke KPP ya, gitu ya. Rasanya masih belum menunaikan kewajibannya gitu. Betul, saya kalau sudah masukkan berkas manual ini baru. Tapi saya ngalamin itu loh, Mas Wan. Jadi waktu di Cibinong ya, kawan pajak ini saya cerita di penugasan saya waktu di kepala kantor Cibinong. Begitu saya harus menyiapkan setidaknya itu 40 komputer. Untuk apa? Nah, waktu WP datang, kami nanya, Pak, Bu, kan ini sudah online, Ibu bisa lapor, Bapak bisa lapor bahkan di kamar mandi kalau mau, iya kan? Oh iya, saya belum lapor pajak, lapor aja deh misalnya, klik, nah selesai. Enggak Pak, saya pengen lapor online, tapi di kantor pajak, ya sama aja. Jadi itulah aula kami di sana itu penuh karena ternyata memang ya tingkat literasi di sana juga kurang. Kemudian tahu sendiri ada beberapa daerah yang mungkin rada remote gitu ya, jadi asing menggunakan medsos, menggunakan internet sehingga meminta bantuan kami teman-teman di pegawai KPP untuk mendampingi kira-kira gitu. Jadi harus online tapi tetap menyediakan 40-an di asistensi gitu ya. Betul, di ya, asistensi. Karena memang kita ini sih Pak, di beberapa case juga ketemu dengan wajib pajak, kenapa mereka tetap perlu di asistensi setiap tahun karena memang setahun sekali gitu. Ya. Dan kebanyakan itu lupa lupa password, lupa e-fin seperti itu Pak. Ya, iya. Padahal lapor secara online dengan e-filing itu sangat mudah gitu dan bisa dimanage seperti yang Bapak bilang tadi. Betul. Nah, dan untuk laporan yang manual itu biasanya kalau dulu Pak sebelum adanya laporan online kan ngantri gitu biasanya apalagi di akhir-akhir periode gitu. Nah, kadang WP juga antriannya panjang gitu terus dia nggak jadi lapor Pak pulang gitu. Nah, mikirnya ya biarin lah gitu sudah dipotong juga seperti tadi gitu. Nah, ini mungkin saya juga bisa usul nih Mas Pak. Misalnya ada kelompok lah mungkin ya, kelompok wajib pajak atau kelompok kawan pajak dalam bisnis mungkin berkelompok melakukan bisnis bareng, nggak tahu nih pajak, monggo undang kami untuk kita datang ke sana membantu memberikan asistensi. Jadi gitu, jadi jangan saya nggak bisa mengisi SPT, susah, terus nggak tahu harus kemana. Nah, hubungin kami, nah nanti berkelompok saja. Misalnya ada 20 orang, 10 orang, 15 orang, kami perlu asistensi nih. Nah, monggo nanti disampaikan ke kami, dihubungi nanti akan kami bantu. Ya, kami sudah ada beberapa saluran online juga, Oke, bagus. Helpdesk mungkin atau untuk permintaan kelas pajak dan sebagainya gitu ya. Dan kalau misal tidak lapor atau lapornya telat itu bisa berakibat denda Pak sebenarnya sanksi administrasinya ya, walaupun
cuman 100.000 untuk orang pribadi, tapi itu Ya. sesuatu yang gimana ya? Itu yang sebagian orang dibilangnya tax planning. Tax planning itu harus baik untuk menghindari beban pajak yang tidak perlu. Lah kalau tadi berarti bayar sanksi lah, bayar denda. Berarti dia belum benar-benar memikirkan masalah pajaknya. Nah, kalau mungkin perusahaan yang besar, kemudian perusahaan yang menggunakan konsultan, ini udah woro-woro dulu, ini jangan telat nih bayar, ini harus segera dibayar. Kenapa? Kalau tidak diingatkan, ada denda, ada sanksi. Itu bagian dari tax planning, istilahnya begitu. Jadi memang dimanfaatkan juga Pak ya sebenarnya seperti itu. Dan akhir-akhir ini ada tren pemakaian NIK Pak sebagai NPWP. Dan waktu itu juga sempat ramai di masyarakat atau di wajib pajak bahwa wah nanti semua NIK itu jadi NPWP gitu. Nah itu sebenarnya amanat undang-undang Pak ya. Iya. Nah itu seperti apa Pak ya maksudnya untuk menjelaskan hal-hal yang ada di masyarakat seperti ini. Baik, jadi ini saya tarik ke informasi yang lebih atas lagi nih Mas Fa. Jadi kawan pajak, ada kebijakan di negara kita, di negara Republik Indonesia adalah One Map, One Policy, One Data, One Policy. Nah, mungkin baru dengar nih yang kawan-kawan pajak apa yang barusan saya bilang. Jadi bisa saya jelaskan. One Map, One Policy. Jadi ke depan nanti itu kita negara Republik Indonesia akan punya satu acuan peta, acuan data spasial untuk mengumpulkan semua informasi terkait dengan spasial. Misalnya, lokasi rumah saya, persil lahan saya di mana, itu sudah disiapkan. Nah, itu tidak semudah yang kita bilang, semudah yang saya lontarkan, sampaikan barusan. Tapi memerlukan satu effort yang luar biasa. Bayangkan misalnya, untuk satu persil, itu bisa BPN yang mengeluarkan izinnya, bisa Pemda, bisa Pemkab. Nah, masing-masing belum terintegrasi dengan baik. Nah, disitulah fungsi dari Badan Informasi Geospasial untuk mensinkronkan tadi. Itu yang terkait map, yaitu data spasial, peta lah istilahnya kan gitu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah satu data, satu policy, satu data, kebijakan, satu data. Ini juga sama. Kalau tadi terkait dengan data spasial, yang ini adalah data. Banyak loh data itu. Misalnya tadi KTP, STNK, apalagi itu. Banyak hal lah. BPJS itu. Nah, BPJS, kemudian kartu-kartu yang lain lah pokoknya itu selalu menggunakan KTP, ya kan? Apa-apa ngisi NIK-nya berapa, KTP-nya berapa. Bahkan kita pesen tiket di Traveloka, ya kan? Nah, kereta api itu kan selalu ditanya NIK-nya kan? Nah, itu sudah mengarah bahwa nantinya kebijakan satu data ini akan diperkuat lagi dengan sekarang adanya NPWP yang di merge juga, digabungkan, dikaitkan ke NIK. Nah, mungkin nanti yang lain juga akan dilakukan hal yang sama. Ini kan sebenarnya juga dilakukan negara-negara di Amerika, katakan negara maju ya. Betul, Social Security Number biasanya ada di situ. Nah, kita nanti begitu tanya Social Security Number berapa, udah tahu nanti, oh si A ini punya rumah di sini, punya kendaraan apa, BPJS-nya aktif apa enggak, dan seterusnya. Cukup membuka satu informasi, bayangkan terbuka informasi yang lain. Nah, kita menuju ke sana. Makanya ada satu institusi yang ditunjuk untuk menjalankan tadi kebijakan yang besar tadi. Nah, salah satunya sekarang adalah NPWP nih menggunakan NIK gitu. Nah, itu mengarah ke sana. Gitu Mas, kira-kira. Siap. Jadi itu yang pertama tadi adalah satu data geospasial Pak ya, peta ya. Jadi nanti wadahnya dulu kira-kira seperti itu Pak ya. One map, one policy, one data, one policy. Ya, gitu. Nanti di peta itu baru datanya dijadikan satu terintegrasi gitu Pak. Ini sebenarnya mungkin gambaran yang umum kalau kita lihat di Google.
Ya kan, kalau di Google Earth atau Google ini ada di situ mall ini, mall itu. Nah, itu kan menggunakan peta dasarnya. Peta dasarnya adalah Google. Nah, nanti kita akan mempunyai peta dasar sendiri. Jadi semua instansi-instansi pemerintah, bahkan juga yang terkait dengan itu akan menggunakan peta yang disiapkan sendiri oleh negara, gitu kira-kira. Official lah Pak ya. Iya, official, betul. Lalu kemudian ini juga banyak pertanyaan Pak untuk sekarang, karena ternyata juga masih banyak wajib pajak atau kawan-kawan pajak yang juga belum tahu sebenarnya untuk teknis pemadanan atau validasi NIK sebagai NPWP itu seperti apa gitu. Ya. Karena waktu daftar kan pastinya input NIK juga gitu. Nah, mereka secara mindset, wah ini NIK saya langsung otomatis nih kepakai. Udah bisa langsung gitu ya. Nah itu Pak. Ya memang idealnya nanti akan menuju seperti itu. Tapi kan ini berproses. Tadi saya sampaikan ada one data, one policy. Berarti ini masih berproses kawan pajak ya, bahwa ada yang tidak tidak match. Nah, tidak match. Kenapa tidak match? Ya tadi, ini adalah data yang akumulasi lama, kemudian harus digunakan. Nah, itu perlu berproses. Ada yang mungkin punya KTP lebih dari satu, dan seterusnya. Nah, itu di-match-kan sekarang. Jadi perlu diperbaiki. Misalnya, kalau misalnya akan jadi NIK, udah siap apa belum? Nah, silahkan dites. Pas dites dengan NIK, masuk ke DJP online, nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, masuk dulu tuh dengan menggunakan NPWP. Begitu NPWP masuk, nah klik di situ, padankan di situ. Gitu kira-kira. Berarti ini masa-masa untuk clean and clear dulu Pak ya? Betul. CNC dulu gitu. Nanti kalau sudah valid, baru kita bisa memakai NIK gitu. Oke, siap. Nah, berarti kalau misal teman-teman atau kawan pajak sudah bisa login pakai NIK, itu artinya sudah divalidasi. Sudah seperti itu Pak ya? Betul. Nah, jadi kalau memang belum, berarti harus pakai NPWP yang lama dulu. Iya, untuk dipadankan di sistem gitu kira-kira. Validasi. Nah, kalau di awal tadi kita udah mendengar kesan-kesan Bapak ya selama memimpin di KPPU Ratamat Jakarta Pluit. Nah, di penghujung acara ini pastinya kita juga pengen tahu gitu, terutama juga kawan-kawan pajak di rumah atau yang terdapat di KPPU Ratamat Jakarta Pluit. Mungkin boleh Bapak sampaikan beberapa pesan-pesan gitu ya. Gitu, baik. Pak. Terima kasih Mas Pak. Kan pajak yang saya banggakan, saya dalam kesempatan yang baik ini, kesempatan yang luar biasa ini, menyampaikan rasa apresiasi yang besar, rasa penghargaan yang besar karena sudah memberikan kontribusi dengan membayar pajak, yang juga artinya memberikan kontribusi untuk pembangunan di Indonesia. Nah, silakan ditingkatkan lagi dari sudah tadi menyetor, membayar, melaporkan. Jadi ini tinggal berapa hari lagi menjelang akhir bulan. Saya berharap, saya menghimbau kawan pajak juga tolong disampaikan ke saudara-saudara, tetangga mungkin ya, lapor pajak dong, bayar pajak dong. Nah, gitu. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa memberikan kontribusi yang optimal kepada negara, gitu. Siap Pak. Ya, jadi silahkan kawan pajak mulai untuk mempersiapkan kalau memang belum menunaikan kewajiban lapor SPT-nya Pak ya, dilaporkan itu. Sekarang bisa online juga gitu. Yang manual-manual kita sarankan juga untuk online supaya nanti kedepannya lebih mudah lagi gitu. Yang kedua, silahkan melakukan validasi atau pemadanan NIK gitu, karena itu terkait dengan regulasi untuk mulai tahun depan bahwa NIK itu sudah dipakai sebagai NPWP. Seperti itu Pak kira-kira. Ya. Nah, luar biasa kawan pajak. Acara kita pada hari ini semoga bisa lebih mencerahkan dan memberikan informasi Pak ya bagi kita semua untuk lebih afdolnya nanti setelah ini kedepannya semoga kita bisa lebih baik lagi dalam menunaikan kewajiban perpajakan kita. Di akhir acara ini izinkan kami untuk membacakan sebuah pantun Pak.
Kira-kira seperti Silakan. Ya, 1.2 koma. Yuk segera lapor SPT biar tidak kena denda. Oke. Dan 2,1 titik, jangan lupa segera lakukan validasi NIK gitu. Oke. Dan sebelum kita benar-benar menutup acara pada pagi hari ini, kita punya jargon Pak untuk DJP. Iya. Ya. Kita punya tagline gitu Tagline, ya. betul. Tagline. Nah, nanti kita sama-sama nih, Oke, Pak. Mas Pak. Jadi kawan pajak, jargon kita atau tagline kita adalah pajak kuat, Indonesia maju. Kita ulang sekali lagi. Oke Pak. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa kawan pajak semua di acara kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.